Oke, hai 大家好. Oke, kita langsung kita tunggu teman-teman yang lain dulu ya. Kita tunggu 3 menit lagi sampai 13.35 kita mulai kelasnya. Perfect, everyone knows you're just like everyone else, except for you're better at taking photos. Yeah. Why you gotta make everything show? Man, you're so fucking fake. You don't mean a single thing you say. If we got a problem, say it to my face. And you're just like all the people that you hate. You're so fake. When the real you's back, I'll pick up my phone. Calling me up when you're getting drunk. You say you're in love, but what do you mean? 'Cause when you wake up, you blame it on drugs. And then we break up, you lie through your teeth. You just wanna play little games for attention. Telling me your perfect lies and wasting all my time 'cause you're so fucking fake. You don't mean a
Oke, hai teman-teman semuanya. Kita langsung mulai kelas kita hari ini ya. Nah, sebelum kita mulai, oke, 我们开始之前, sebelum kita mulai, kita bakal sedikit give review dulu pelajaran kita yang kemarin. Jadi aku mau tes nih teman-teman, masih ingat gak sih pelajaran kita yang kemarin? Oke, kita langsung mulai aja review kita. Oke, kita langsung mulai ya review kita teman-teman. Nah, ayo. Kalau misalnya nih, huruf ini dibacanya apa? Ada yang tahu nggak dari teman-teman yang ikut Zoom hari ini? 早安，早 Oke, 安老师， ada yang bilang ini Jin Shan, cuma tadi ada yang jawab. Ini jawabannya apa? 早安老师， 对, 早安. Jawabannya adalah 早安 ya. Oke, 早安artinya apa? Ada yang Selamat tahu? pagi. pagi 老师， Benar sekali. Baik, selamat pagi ya. Artinya selamat pagi. Oke, tes yang kedua. Hai teman-teman, ini namanya buah apa? 苹果，苹果，苹果，对，苹果。苹果 adalah apel ya. Oke, next. Ayo, ini gerak verba apa? Kata kerja apa nih? Makan, 吃 bahasa Mandarinnya? 吃饭， Betul, benar. 吃 ya. Oke, baik, 吃饭. Oke, 吃 artinya adalah makan. Oke, next kita lihat. Oke, ini. Aku mau tentang teman-teman untuk coba lafalkan ketiga ini. Karena ketiga ini yang paling sering salah ya dan juga paling membingungkan. Kira-kira ada nggak teman-teman yang mau berani untuk lafalkan? Oke, coba mungkin Priscilla. Aku coba panggil ya. Priscilla. Hai Priscilla, coba kamu lafalkan chi chi shi ini. 吃吃吃 Oke, coba kalau CH gimana? 吃 Benar, chi. Kalau yang ini, yang kedua ZH itu bacanya gimana? 吃 Chi. Kalau SH, 吃 benar ya, Priscilla hebat banget. Oke. Pelafalannya benar kok ya Priscilla. Oke, kalau misalnya teman-teman yang lain nih, ada yang mau coba lagi nggak? Biar aku langsung bantu teman-teman untuk perbaiki pelafalannya. Oke, kalau misalnya nggak ada, aku panggil nih ya. Aku tunjuk salah satu dari teman-teman kita. Coba Farlencia. Farlen, coba baca chi chi shi ini. Farlen? Iya ya. Valencia. Oke, tampaknya dia tidak bersuara. Kita coba panggil yang lain ya. Sini aku coba panggil Olivia coba. Olivia coba lafalkan chi chi shi ini. 吃吃吃 Oh ya, oke. Berarti Olivia benar ya. Chi chi shi. Oke. Bagus Olivia. Pelafalannya itu udah benar kok ya untuk chi chi shi ini. Oke. Kalau untuk Valencia tadi mungkin karena jaringan aku tadi agak ini ya. Agak kurang bagus jadi gak kedengar suaranya. But it's okay. Nanti ini lagi kita panggil Farlen lagi. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih.
apa sih bahasa Mandarin dari saya paling suka makan mie? Ada yang tahu dari teman-teman kita? 我 Saya 最喜 paling 欢 suka. 是面条。对，我最喜欢吃面条. Benar ya, ini yang Jin Shan. Kalau misalnya teman-teman yang lain ada yang tahu juga nggak? Apa sih kalau misalnya bahasa Mandarin saya paling suka makan mie? Ada yang bisa melafalkannya? 我很喜欢吃面。 Tuh, benar. Tuh ya, benar. 我很喜欢吃面条 itu juga boleh. Jadi saya sangat suka atau paling suka makan mie. 我很喜欢吃面条. Oke, hebat ya teman-teman semuanya. Berarti udah pada paham tentang bahasa pelajaran kita kemarin ya tentang makanan. Nah, pada hari ini kita bakal belajar yang paling banyak di request dari teman-teman semuanya, yaitu tentang traveling. Nah, dengan judul pelajaran kita hari ini yaitu 我们去旅游. 我们去旅游 yang artinya adalah we go traveling. Jadi 我们 itu artinya adalah kita, 去 itu adalah pergi. 旅游 itu artinya adalah tamasya ataupun traveling. Jadi kalau misalnya 我们去旅游 itu artinya adalah kita pergi traveling ataupun kita pergi jalan-jalan artinya. Nah, ada beberapa vocab yang sebelum kita masuk ke dialog, ini ada beberapa vocab yang akan kita pelajari nih teman-teman. Yang pertama itu adalah 旅行. 旅行. Yang pertama ini ya, pertama tuh 旅行. Nah, dia pakai yu. Jadi teman-teman dia bentuk mulutnya tuh seperti ikan ya. Jadi lu. Dia bukan lu, bukan lu, bukan lu tapi lu. Ada i-nya. Jadi lu sing. Nah, ada 3 lu sing. Lu sing. Itu artinya juga traveling. Ada juga kosakata kedua nih yang teman-teman artinya sama juga traveling ataupun jalan-jalan, tetapi dia cara kosakatanya saja yang berbeda. Yang kedua itu adalah 旅游, 旅游, 旅游. Jadi 旅行 dan 旅游 itu artinya sama, yaitu traveling. Paham? Oke, kita lanjut yang kedua nih, yaitu adalah koper atau bagasi. Tentu dong kalau misalnya kita jalan-jalan, pasti kita harus bawa bagasi, bawa koper, bag untuk taruh baju kita. Nah, itu disebut dengan singli. Nah, ada 2, singli. Singli. Jadi singli itu artinya adalah koper ataupun bagasi. Yang ketiga nih teman-teman, kalau misalnya kalau kita mau pergi jalan-jalan, tentu terkadang kita harus lewat travel agency atau kita pergi dulu ke misalnya kita di daerah kita nih di Indonesia, kita pergi dulu ke tempat orang jual tiket ataupun yang menyediakan paket perjalanan, itu namanya adalah travel agency. Nah, travel agency ini dalam bahasa Mandarinnya adalah 旅行社. 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 Jadi 旅行itu artinya adalah travel, sedangkan she ini adalah kayak komunitas ataupun tempat kayak agen gitu teman-teman. Jadi 旅行社 adalah agen traveling. Nah, yuk kita teman-teman sebelum kita masuki vocab yang selanjutnya, kita baca dulu ketiga vocab ini. Ikuti aku ya. Jadi yang pertama adalah 旅行, 旅行, 旅行. Yang kedua di bawahnya yaitu 旅游, 旅游. Vocab yang selanjutnya yaitu 行李, 行李. Dan yang ketiga yaitu 旅行社, 旅行社. Oke, aku coba panggil salah satu teman kita nih untuk kebaca 3 kosakata alias 4 ya. Ini ada 4 kosakata kita. Coba misalnya aku panggil Anggun coba.
Anggun, Iya, Kak. coba baca kosakatanya. Nah, oke. Nggak Pakai terlalu pede bisa. aja ya. Gak apa-apa, pede aja. Nanti aku bantuin kamu untuk perbaiki pelafalannya. Kan sama-sama Oke, Kak. belajar kok di sini. Le, xing, Ya. le, le, yao, Oke, stop dulu ya Anggun. Nah, cara bacanya itu adalah li. Coba kamu kayak iu gitu. Li. Li. Jadi, li, sing, lu, xing, li. Dia ada i. Iu. Li. Jadi, li. Li. lui, Li. Li, sing. lui, xing, Li. Li, sing. Oke, coba yang kedua. Liu. lu, yao, Ya ingat Gun, harus ada i-nya. Jadi li. Li. yao, Li, benar. Li. lui, yao, Liu. Liu. lui, yao, Oke, yang kedua coba. Sing li. xing li, Benar, sing li. xing li, Oke, coba yang ketiga. Li xing she. lu, xing she, Li. Li xing she, she. Li. lui, xing she. Oke, bagus Anggun ya, mantap. Udah lebih bagus daripada yang tadi. Ingat ya, jadi teman-teman, U.2 di atas itu dibacanya li. Li. Dia ada kayak, kalau misalnya teman-teman bingung nih, Kak, susah bedain nih sama U. Gimana dong bedainnya? Kalian ingat aja teman-teman. Kalian coba hafalkan dulu. Hi. Jadi kayak, hi. Kalau misalkan udah bisa hafalkan, hi. Ditambah L di depannya. Jadi, li. Jadi tambahkan nada tiganya jadinya li. Oke, sudah paham semuanya? Oke, kita lanjut ya ke vocab selanjutnya. Nah, vocab selanjutnya nih teman-teman, kebanyakannya adalah tentang pesawat nih, tentang penerbangan. Jadi yang pertama itu adalah fei nada satu ya. Jadi fei. Ini siapa ada It's Nasari. Jadi jangan ini ya dicoret-coret. Kita mau belajar bareng teman. Jadi kalau misalnya dicoret nanti nggak nampak kosakatanya nih. Oke, untuk host mungkin bisa bantu untuk dihapus. Terima kasih ya. Nah kita lanjut lagi kembali ke vocab kita yang tadi teman-teman. Yang pertama itu adalah fei. Ingat ya. Fei. C ini nada satu. Kalau misalnya J itu dibaca seperti huruf C dalam bahasa Indonesia. Jadi fei. Ingat mulut kita. Fei. Itu artinya adalah pesawat. Nah, jadi teman-teman, bahasa Mandarin itu kosakatanya dibentuk dari dua huruf ataupun beberapa aksara ya. Jadi setiap aksara ini dia memiliki artinya. Seperti feici ini artinya itu adalah pesawat. Sedangkan kalau misalnya kita lihat dia berdiri sendiri, fei itu artinya adalah terbang. Jadi fei itu terbang, ci ini artinya adalah alat ataupun mesin. Jadi mesin yang bisa terbang itu adalah pesawat kan? Jadi bahasa Mandarinnya itu adalah fei ci. Oke, coba teman-teman baca setelah aku ya. Fei ci. Oke, pada bagus semua ya, teman hebat. Nah, yang kedua itu adalah bandara. Bandara itu adalah Feijichang. Jadi Feijichang. Nah, kalau misalnya tadi nih, Feiji itu adalah pesawat. Nah, Chang ini ada artinya itu adalah tempat ataupun lokasi. Jadi tempat yang banyak pesawat, tempat
berlabuhnya pesawat itu adalah bandara. Jadi bahasa Mandarinnya adalah Feijichang. Feijichang. Jadi chang ini nada 3 dan jangan lupa teman-teman CH lidah kita berada di mana? Ayo. Benar ya? Lidah kita harus berada di atas langit kita. Jadi Feijichang. 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 Oke, Feijichang itu artinya adalah bandara. Oke. Selanjutnya yang ketiga yaitu tiket pesawat. Kalau misalnya kita mau naik pesawat, tentu kita harus punya tiket ya. Kalau misalnya nggak punya tiket, kita nggak bisa naik dong. Nah, tiket pesawat bahasa Mandarinnya itu adalah Feijipiao. 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 Jadi Feiji itu adalah pesawat, piao ini artinya adalah tiket. Nah, jadi oke, kita mute dulu ya. Nah, piao ini artinya adalah tiket. Jadi kalau misalnya di depan piao ditambah kata benda yang lain, misalnya aku mau tambah tianying deh. Kemarin kita pernah belajar kan tianying, bukan? Nah, jadi tianying itu artinya kan adalah film. Jadi kalau misalnya aku tambah piao di belakangnya, jadi tianying piao. Tianying piao itu artinya adalah tiket bioskop. Jadi tianying piao. Jadi si piao ini dia fleksibel teman-teman. Dia kalau misalnya berdiri sendiri artinya adalah tiket, tapi kalau misalnya di depannya ditambah kata benda lain itu bisa jadi tiket apa gitu. Misalnya kayak tadi sekarang Feiji piao artinya tiket pesawat, tianying piao tiket bioskop atau tiket nonton film. Lalu juga ada kalau misalnya aku mau tambah kereta api deh ya. Kereta api bahasa Mandarinnya itu adalah huoche. Jadi kalau misalnya tambah huoche piao. Huoche piao itu artinya jadinya tiket kereta api. Begitu teman-teman. Kita lihat yang keempat yaitu tengji pai. Tengji pai. Nah, tengji pai ini artinya adalah boarding pass. Mungkin teman-teman ada yang bingung ya, apa sih bedanya tiket pesawat dan juga boarding pass ini? Nah, teman-teman, kalau misalnya nih kita beli tiket di tempat orang jual tiket ataupun di travel agency tadi, pasti kita dapat dong kayak bukti pembayaran ataupun bukti kita punya tiketnya. Kalau misalnya kita beli online itu biasanya di HP kita mereka kirim email. Nah, itu adalah tiket pesawat. Jadi kalau misalnya ini kita sudah sampai bandara, kita akan pergi check-in. Nah, saat kita pergi check-in, kita bakal pakai tiket ini, kita tukarkan boarding pass. Jadi boarding pass ini digunakan saat kita akan menaiki pesawat tersebut. Sedangkan tiket pesawat ini dibawa untuk kita masuk bandara, selanjutnya kita check-in dan diganti dengan boarding pass. Nah, boarding pass dalam bahasa Mandarinnya itu adalah tengji pai. Tengji pai. Nah, teng ini artinya adalah masuk. Nah, ci tadi ya pesawatnya tadi, ci ini menunjukkan ke pesawatnya tadi, lalu pai ini kayak semacam tiket kartu, yang penting bentuknya itu kayak tiket gitulah. Jadi tengci pai itu artinya adalah boarding pass. Yang kelima, kalau misalnya kita sudah sampai bandara, tentu kita harus check-in ya. Kalau misalnya nggak check-in, kita nggak akan bisa masuk. Nah, check-in itu dalam bahasa Mandarinnya adalah tengci. Tengci. Jadi teng, nada satu, tengci. Ji. Tengci. Tengci itu artinya adalah check-in. Selain check-in pesawat, kita juga bisa check-in hotel. Itu juga bisa pakai tengci. Oke. Yang keenam yaitu tengci kou. Tengci kou. Tengci kou itu adalah gate, ataupun kalau misalnya kita mau naik pesawat ataupun naik kereta mungkin juga ada ya. Kita sudah dapat tiketnya nih teman-teman. Ada tulis nanti, oh tengci kou shi, gate 10. Berarti kita harus nunggu atau kita harus berada di tempat yang pintu masuk ya, gate yang ke-10 ini teman-teman. Nah, jadi kita lihat nih teman-teman, dari 4, 5, dan 6 ini dia sama-sama mirip ya.
tengci sama tengci. Tapi kita harus perhatikan nih, nomor 4 dan nomor 6 itu sama-sama tengci. Ci-nya nada 1. Aksaranya seperti feici, teci. Nah, tengci di sini artinya adalah masuk ke pesawatnya. Dia lebih mengarah kita ke masuk ke pesawat. Sedangkan yang kelima ini itu adalah tengci. Tengci. Tengci itu nada 4 ci-nya. Yang artinya adalah check-in. Kenapa? Karena teng itu artinya adalah Oke, kita mute dulu ya. Nah, tengci. Nah, teng itu artinya adalah masuk. Sedangkan ci ini adalah bisa banyak artinya, bisa catatan ataupun pendaftaran. Jadi kita tengci ini adalah check-in. Ingat ya, tengci nada 4 check-in. Kalau misalnya tengci pai, tengci kou itu nada 1. Nah, sekarang kita baca lagi ke 6 vocabulary ini. Yang pertama yaitu fei ci. Yang kedua, fei ci chang. Ya, kita mute dulu ya. Jadi aku baca, nanti kalau misalnya aku panggil teman-teman, kita baru sama-sama baca, oke? Yang ketiga yaitu fei ci piao. Fei ci piao. Oke. Yang keempat yaitu teng ci pai. Teng ci pai. Yang kelima teng ci. Teng ci. Yang keenam teng ci kou. Teng ci kou. Oke, sekarang aku panggil salah satu dari kalian. Tadi yang jawab itu siapa ya? Oke, ini Adi Muhammad. Coba kamu baca ke-6 dari vocabulary yang kita pelajari ini. Semuanya? Ya, semuanya. Fei ji chang, fei ji piao, teng ji pai, teng ji kou. Oke, bagus ya. Cuman ini aku ada koreksi nih Adi. Jadi JI itu bukan baca J ya. Bacanya itu seperti kita huruf C. Jadi ci. Oke, coba Adi. Ci. Benar. Jadi kita CI bacanya jadinya. Ci. Fei ci. Fei ci. Benar. Fei ci. Oke, benar Adi, coba. Benar, udah bagus sekarang. Oke. Fei ci. Oke. Nah, teman-teman yang lain, kita lanjut ya. Oke. Yang ketujuh, kalau misalnya kita mau ke luar negeri, kita butuh namanya adalah hu chao. Hu chao. Hu chao itu adalah paspor. Jadi hu chao. Hu chao. Jadi ingat ya, ZH lidah kita harus di atas. Jadi hu chao. Hu chao. Oke. Yang ke-8, selain ada password, mungkin juga ada yang mau tinggal lama di luar negeri. Ini mungkin teman-teman ada yang mau mau kuliah di China ataupun di luar negeri, kita butuh namanya adalah visa, yaitu qianzheng. Qianzheng. Qian nada 1, qianzheng. Qianzheng itu visa. Yang ke-9 yaitu flight ataupun penerbangan, yaitu hangpan. 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 Hang, ingat jadi suaranya dari tenggorokan kita. Hangpan. Pan dia B, jadi tidak ada anginnya, tidak ada keluar. Jadi pan, hang, pan. Oke, yang ke-10, oke ini sorry ya, aku ada salah ketik nih. Nanti nggak apa-apa, nanti aku perbaiki ya sebelum aku kirim ke teman-teman PDF-nya. Jadi yang ke-10 ini aku salah letakkan pinginnya. Harusnya yang ke-10 ini adalah suo wei, yang pingin ke-11 yaitu suo wei.
suo wei. Nah, suo wei. Suo wei. Suo wei itu adalah tempat duduk. Ini aku juga salah artinya ya. Maaf teman-teman. Nah, jadi yang ke-10 itu adalah suo wei, tempat duduk. Oke. Yang ke-11 ini adalah kong jie. K-O-N-G nada 1, kong, dan juga J-I-E nada 3. Jadi kong jie. Kong jie. Kong jie. Kong jie itu artinya adalah pramugari. Jadi kong jie, pramugari. Nah, kita lihat teman-teman, jie. Jie ini artinya adalah kakak ataupun perempuan ya, kakak perempuan. Sedangkan kong itu artinya adalah langit ataupun di luarnya, di atas deh gitu, di langit ya. Selain kong itu juga artinya adalah selain langit, kong itu juga bisa artinya adalah kosong, tapi di sini dia lebih menunjukkan ke langit karena kan pramugari kerjanya itu di pesawat, jadi dia selain berada di langit teman-teman, makanya kita sebutnya adalah kongcie. Kongcie itu artinya pramugari. Nah, jadi kita baca kembali ya dari kelima kosakata ini. Yang pertama yaitu hu chao. Hu chao. Hu chao. Artinya adalah paspor. Yang ke-8, qian zheng. Qian zheng. Qian zheng. Oke. Yang ke-9 artinya bacanya adalah hang pan. Hang pan. Hang pan. Itu artinya adalah penerbangan. Yang ke-10 ini adalah suo wei. Suo wei. Suo wei, tempat duduk. Dan yang ke-11 itu adalah kong jie. Kong jie. Kong jie artinya adalah pramugari. Nah, sekarang aku panggil salah satu teman kita untuk baca. Sini aku panggil siapa ya? Coba kolom ini aku lihat namanya dulu. Oke, coba kalau misalnya Vivi. Oke, coba Vivi baca kelima kosakata ini. Hu zhao. Oke. Pan. Suo wei. Kong jie. Oke, bagus sekali Vivi. Nah, Vivi yang perlu diperbaiki hanya nada 4-nya nih. Jadi tadi dibacanya itu adalah hu chao. Ingat, chao-nya juga nada 4 ya. Jadi hu chao. Dan juga yang tadi nih, qian zheng. Qian zheng. Zheng-nya juga nada 4. Jadi tadi yang kedua ini agak kurang dibaca nada 4. Lebih ditekankan lagi ya. Jadi hu chao. Qian zheng. Oke, coba Vivi lafalkan yang hu zhao sama qian zheng. Hu zhao. Qian zheng. Oke, sekarang udah benar Vivi. Bagus banget. Vivi pelafalannya ini lumayan oke. Lumayan piaujun. Sangat tepat. Jadi tadi dia pelafalan dari Q-nya, pelafalan dari B-nya, Z-nya, K-nya. Tadi kongci itu juga udah bagus banget Vivi. Jadi ya bagus ya. Nah, sekarang nih teman-teman, tadi mungkin ada yang masih belum tahu apa sih itu tengcipai, apa sih itu boarding pass. Jadi ini aku kasih lihat teman-teman, ini adalah boarding pass, yaitu tengcipai yang tadi. Nah, kita lihat di sini ada di atas ya, ada tulisan boarding pass-nya, itu dibaca tengcipai yang barusan kita pelajari. Nah, di bawahnya nih teman-teman, yang paling kiri kita lihat name ataupun nama. Itu adalah Xing Ming, itu dibaca Xing Ming. Xing Ming itu artinya adalah nama. Nah, mungkin teman-teman ada yang tanya, loh bukannya kemarin kita belajar nama itu adalah Ming Zi ya? Kok di sini tulisnya Xing Ming? Nah, itu sama teman-teman. Ming Zi, Xing Ming itu sama-sama nama. Cuman Xing Ming ini lebih formal.
biasanya di formulir ataupun saat kita mendaftarkan sesuatu, itu biasanya mereka akan tulis Xingming karena ini bentuk formalnya dari Mingzi. Dan Xingming ini dia lebih lengkap ya. Jadi Xing itu artinya adalah marga, Ming nama. Jadi dia kayak full name, nama lengkapnya. Jadi Xingming itu artinya juga nama. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin ada mau daftarkan, mau ikut, mungkin kalian teman-teman ada yang download aplikasi China ya, mungkin kayak Weixin lah ataupun Douyin, TikTok China, ada lihat Xingming, oh Xingming itu apa ya? Nah, Xingming itu artinya adalah nama. Ya, di bawahnya itu adalah Hangpan Hao. Hangpan Hao. Jadi tadi kita sudah pelajari Hangpan itu artinya adalah penerbangan. Hao itu adalah nomor. Jadi nomor penerbangannya di sini adalah HU 7891. Jadi HU 789 Nah, teman-teman, kenapa sih kita dibaca ini Yau? Kenapa nggak baca I? Nah, jadi teman-teman memang I itu artinya adalah 1. Tapi biasanya untuk penyebutan nomor, baik itu nomor kamar, nomor HP, kita kebanyakan pakai I ini sebagai Yau. Jadi 789atau mungkin nomor HP kalian 0812 0812. Nah, 0812 atau mungkin nomor kalian nomor kamar kalian ya, mungkin nomor kamar kalian itu adalah 110. Jadi itu dibacanya bukan ipai shi, bukan 110 ya, tapi kita kebanyakan bacanya itu adalah yao yao ling, jadi 110. Nah, yang di bawahnya itu adalah tao ta chan. Nah, tao ta chan ini artinya adalah tujuan kita. Nah, atau mungkin stasiun ataupun bandara tujuan kita. Nah, tauta itu artinya adalah tujuan atau sampai tempat penyampaian kita. Lalu yang di bawahnya yaitu riqi. Nah, riqi itu artinya adalah tanggal. Tanggal di sini adalah 6 Juli. Jadi 6 Juli 2009. 2009年6月7月ya, Juli 7月6日. Bulan 7 tanggal 6. Lalu kita lihat lagi teman-teman di sampingnya yang tadi kita pelajari ini. Suo wei. Nah, suo wei hao. Suo wei hao. Sama kayak tadi, hao itu artinya adalah nomor. Jadi suo wei hao itu adalah nomor tempat duduk kita. Suo wei hao. Lalu yang di bawahnya itu adalah zhang wei. Nah, zhang wei itu artinya kelas. Baik itu mungkin kelas ekonomi, kelas bisnis, itu adalah zhang wei. Oke, kalau misalnya nih kita mau yang naik kelas ekonomi, jadi itu bahasa Mandarinnya adalah jingji. Jadi jingji itu artinya adalah ekonomi. Jingji itu artinya adalah ekonomi. Lalu jingji chang. Jingji chang, 不好意思ya, jingji chang bukan chang. Jadi jingji chang itu artinya adalah kelas ekonomi. Oke. Lalu di bawahnya yaitu tengji kou. Nah, tengji itu artinya tadi tengji kou gate ya. Jadi dia ini adalah gate yang keberapa? 第十 ya, yang ke-10. Lalu yang di bawahnya kita lihat lagi 登记时间 Tengji tadi adalah boardingnya. Shijian itu artinya adalah waktu. Jadi waktu berangkat ya, waktu keberangkatan itu adalah jam 10. Jam 10. Oke, lalu di sampingnya ini juga udah sama aja ya. Yang ada hangpan, zuowei, riqi sama xunhao. Xunhao ini nomor dari si tiketnya tersebut. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kita masuk ke dalam dialog kita. Dialog pertama nih teman-teman, aku baca dulu, baru nanti kita baca sama-sama ya. Jadi si A mengatakan, hangpan ji dian qi fei. Hangpan ji dian qi fei.
Hangban ji dian qi fei. Nah, hangban itu tadi adalah penerbangan. Ji dian. Ingat, kalau misalnya nada 3 ketemu nada 3 itu dibaca nada 2. Jadinya ji dian. Hangban ji dian. Ji dian itu artinya adalah jam berapa. Qi fei. Qi fei. Qi fei itu artinya adalah terbang, ya, terbang ataupun udah mau berangkat nih. Hangban ji dian qi fei. Jadi artinya itu adalah, nah penerbangan itu jam berapa berangkatnya atau jam berapa penerbangannya. Jadi hangban ji dian qi fei. Hangban ji dian qi fei. Oke, lalu si B pun menjawab 7点起飞。7点起飞。7点起飞。7点。7点itu artinya adalah jam 7. Qi fei berangkat tadi. Nah, berarti pesawatnya itu jam 7 keberangkatannya. Nah, 7点起飞. Dan sedikit ini ya teman-teman, di sini tiannya itu tidak dibaca nada 2. Nah, mungkin ada yang tanya nih, loh bukannya nada 3 ketemu nada 3 itu harusnya nada yang pertamanya itu jadi nada 2 ya? Nah, tidak teman-teman, ada aturannya juga. Nah, kita bisa lihat di sini teman-teman, 7点. Nah, di sini 7点itu adalah satu cui ataupun satu bentuk kata, susunan kata tersendiri. Jadi 7点起飞. 7点jam 7, 起飞 itu berangkat. Jadi 2 ini itu bukan satu kosakata. Jadi kalau misalnya dia bukan satu kosakata atau bukan satu susunan kata, cui itu kita tidak baca sebagai nada 2. Jadi kita ada berhentinya gitu ya. 7点起飞. 7点起飞. Nah, dua-duanya tetap dibaca sebagai nada 3. 7点起飞. Oke. Lalu si A pun menjawab, 别忘记带护照，一路顺风。别忘记带护照，一路顺风. Nah, jadi si en ini adalah bentuk kata seru ya, atau kata ekspresi aja untuk kayak gitu. Kayak udah paham, oh ya kayak oke gitu ya. Jadi 别忘记带护照. 别 itu artinya adalah jangan. 忘记 itu artinya adalah lupa. Jadi jangan lupa. Nah, 带 itu artinya adalah bawa. 护照 itu artinya paspor yang tadi kita pelajari. Jadi 别忘记带护照. Jangan lupa untuk bawa paspor. Lalu dia pun mengatakan 一路顺风. 一路顺风itu boleh ya cara bacanya. 一路顺风. Nah, 一路顺风. Nah, 一路ini adalah kayak 一路顺风 itu sebenarnya artinya gini teman-teman. Kalau misalnya kita artikan dari kalimatnya langsung, 一路顺风 ini artinya adalah kamu saat kita jalan itu mengikuti angin. Jadi kita jalan itu searah atau sejalur dengan anginnya gitu teman-teman. Tapi ini tuh kayak semacam peribahasa ataupun semacam kayak idiom aja. Sebenarnya arti 一路顺风 ini kita ucapkan untuk teman-teman kita, untuk siapapun itu yang mau berpergian jauh. Mungkin orang tua kita ada yang mau keluar kota untuk dinas, ataupun teman-teman kalian yang sudah mau kuliah ke luar negeri atau keluar kota yang kita udah bakal lama banget gak ketemu. Kita bisa bilang 一路顺风. Nah, 一路顺风 ya, kayak itu kayak sampai jumpa nanti, kayak hati-hati di jalan itu juga bisa. 一路顺风 untuk yang berpergian jauh. Nah, sedikit aja aku cerita nih teman-teman, kenapa sih kita bilang 一路顺风? Kenapa harus sesuai dengan angin? Karena kebanyakan orang dulu itu kita menggunakan kapal untuk berpergian jauh. Kalau misalnya kapal itu pasti kan kita mengikuti anginnya ya. Jadi kadang di kapal itu kayak ada kain di atas yang kita mengikuti arah anginnya juga. Jadi kita berharap saat kita perjalanan menggunakan kapal itu kita sun gitu, kita lancar dengan anginnya, tidak terjadi masalah. Itu mengapa kita ada ke idiom gitu, namanya adalah 一路顺风.
Lalu si B pun menjawab, 好的，谢谢你。好的，谢谢你。Nah, 好的ini adalah form atau bentuk ungkapan yang paling sering digunakan oleh siapapun itu. Jadi 好的ini bisa kayak kita bahasa Indonesia kayak oke, sip, iya. Jadi kalau misalnya ada yang bilang sesuatu dengan kita bisa jawab 好的, oke, 好的 gitu. 谢谢你. Nah, terima kasih. Oke, kita baca lagi ya bersama-sama semua dari dialog ini. 1, 2, 3. 航班几点起飞？7点起飞。别忘记带护照，一路顺风。好的，谢谢你。Oke, kita sekali lagi ya. 航班几点起飞？7点起飞。别忘记带护照，一路顺风。好的，谢谢你。Nah, oke, kita sekali lagi teman-teman, tapi kita 加速度，我们比较快一点。Kita lebih cepat lagi, kita tambah kecepatan kita saat membacanya, oke? 1, 2, 3. 航班几点起飞？7点起飞。别忘记带护照，一路顺风。好的，谢谢你。Oke, kita coba sekali lagi ya, yang lebih cepat lagi nih teman-teman. Kita cepat lagi ya. Oke, 1, 2, 3. 航班几点起飞？7点起飞。别忘记带护照，一路顺风。好的，谢谢你。Ayo, bisa nggak teman-teman? Oke. Nah, sekarang aku mau panggil salah satu teman-teman untuk dialog sama aku ya. Aku jadi A, teman-teman yang aku panggil kalian bakal jadi enggak deh. Aku jadi B. Biar aku bacanya lebih pendek ya. Teman-teman jadi A, aku jadi B. Aku coba panggil Umi deh. Umi Kulsum, coba baca. Kamu jadi A, aku jadi B. Umi? Ya. Ya, coba kamu baca, kamu jadi A, aku jadi B ya. Kita dialog bareng. Kamu boleh baca mulai dari 航班几点起飞? Jadi dari yang A, Umi, kamu baca 航班几点起飞? 航班, jadi dia pan baca seperti P, 航班. 航班几点起飞? Oke, aku jawab ya. 7点起飞. Sekarang Umi lagi. Oke, jadi ingat ya. Umi, 护照. 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 Oke, ini udah benar ya, Umi. Aku jawab nih. 好的，谢谢你. Oke, terima kasih Umi. 谢谢 Umi ya. Cuma yang ingat dibaca itu adalah B, dibaca seperti P. Jadi 航班 dan juga 护照. 护照ada 4. Dan juga 飞 ya tadi. 起飞. 起飞. Oke, terima kasih Umi. 谢谢 Umi. Nah, selanjutnya teman-teman kita lanjut ke dialog kedua kita. Ini adalah saat kita ingin membeli tiket ya. Jadi si A mengatakan, 我要. Oke, ini juga salah nada ya. Nanti aku ubah nada 4. 我要买一张到北京的票，多少钱？我要买一张到北京的票，多少钱？ Nah, 我 itu saya, 要 itu ingin atau mau,
Mai itu artinya adalah beli. Nanti kita bersama-sama baca ya. Kita mute dulu. Nah, mai itu artinya beli. Icang itu satu lembar. Tao sampai. Beijing itu Beijing. Tepiao tiket. Jadi, 我要买一张到北京的票. Saya ingin beli satu tiket ke Beijing. 多少钱? 多少钱? 多少 itu artinya adalah berapa banyak. Nah, berapa? 钱 itu uang. Jadi 多少钱 itu artinya adalah berapa harganya. Ini teman yang belum di-mute, tolong di-mute ya. Oke. Ini mungkin untuk host boleh bantu untuk unmute-kan teman kita ya. Nah, lanjut lagi ke tempat ke dialog kita yang tadi. Jadi, 我要买一张到北京的票，多少钱? Saya ingin membeli satu tiket untuk ke Beijing. Harganya berapa ya? Berapa harganya? Jadi, 我要买一张到北京的票，多少钱? Oke, lalu si B pun menjawab. Ini penjual tiketnya ya. Dia bilang 30块钱. 30块钱. 30 itu 30. 块钱. Nah, kuai ini adalah kata bilangan atau si kata bantu bilangan untuk artinya itu adalah dolar. Nah, qian itu uang. Jadi 30块钱 artinya adalah $30 harganya. Oke. Lalu 航班几点到呢? 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 航班itu artinya penerbangan tadi. 几点 jam berapa? 到的呢 jadi 航班几点到的呢? Nah, ini penerbangannya itu jam berapa sampai ke Beijingnya gitu. Kita tanya 航班几点到的呢? Nah, penerbangan ini itu jam berapa untuk sampai ke Beijingnya? Lalu si penjual tiketnya itu mengatakan 9点到的. 9点到的. Sampainya yang jam 9. Nah, oke, kita baca bareng-bareng ya untuk dialog ini. Oke. 我要买一张到北京的票，多少钱？我要买一张到北京的票，多少钱？30块钱。30块钱。航班几点到的呢？航班几点到的呢？9点到的。9点到的. Oke, sekali lagi kita baca. Tapi lebih cepat lagi ya teman-teman. 我要买一张到北京的票，多少钱？30块钱。航班几点到的呢？9点到的. Oke nggak? Oke. Oke, untuk menghemat waktu karena udah 2.30 ya, udah 2.23, jadi aku langsung lanjut aja. Kita nggak panggil orang untuk baca lagi ya. Oke, selanjutnya vokal yang kita pelajari yaitu guojia, yang paling kiri yaitu guojia. Guojia itu artinya adalah negara. Lalu ada juga yang lebih besar lagi, shijie. Shijie. Nah, shijie itu artinya adalah dunia. Lalu ada juga nih kalau misalnya kamu mau keliling dunia, yaitu huanyou shijie. Huanyou shijie. Kalau misalnya aku pengen banget keliling dunia, 我很想环游世界. 我很想环游世界. Saya ingin banget keliling dunia, itu artinya teman-teman. Oke, lanjut lagi. Nah, ini aku karena negara di dunia itu banyak banget ya teman-teman. Jadi aku hanya pilih beberapa negara yang mungkin yang paling sering kita sebutkan atau yang paling umum lah ya. Yang pertama itu adalah tentunya China sendiri, yaitu Zhongguo. Zhongguo. Nah, Zhongguo itu artinya adalah China. Lalu di sampingnya lagi kita ada Meiguo. Meiguo.
Meikuo. Meikuo itu artinya adalah Amerika Serikat. Jadi Meikuo. Nah, Mei ini artinya adalah cantik ya teman-teman. Jadi kuo itu negara. Mungkinkah artinya negara yang cantik? Jadi Meikuo. Nah, lalu selanjutnya yaitu Jepang. Ini salah satu negara yang cukup dekat juga ya. Bahkan aksaranya pun juga dekat dengan aksara Mandarin kita, yaitu日本.日本. R ingat lidah kita di atas. Jadi日本.日本.日本.日本artinya adalah Jepang. Jadi ini artinya adalah matahari. Kalau misalnya teman-teman kita pernah belajar Jepang itu adalah terkenal sebagai negara matahari terbit kan. Jadi日本. Jadi dia tuh negara yang hubungan dengan ada mataharinya karena Jepang itu adalah salah satu negara yang paling timur. Jadi saat matahari kita terbit dari timur, negara yang paling pertama itu adalah negara Jepang. Nah, lalu di sampingnya, ini negara yang paling dekat sama Indonesia, bahkan orang-orang seringnya jalan-jalan ke Singapura, yaitu Singapura. 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 Nah, semuanya ada nada satu. Singapura. Singapura. Nah, nada satu semua ya. Lalu di bawahnya kita lihat ada Prancis. Ini adalah Fa, Guo, Fa, Guo, Fa, Guo. Fa, Guo artinya adalah Prancis. Nah, lalu di sampingnya yaitu ini salah satu negara yang ini ya, banyak yang orang paling suka sama K-pop, yaitu Korea Selatan, yaitu Hanguo. Hanguo. Jadi Hanguo. Hanguo. Nah, sebenarnya teman-teman, fun fact aja, kalau misalnya bahasa Mandarin, bahasa Korea sama Jepang itu sebenarnya mirip-mirip. Kenapa? Karena kita bersumber dari satu, sama-sama Asia Timur, dan juga sebenarnya pelafalan itu mirip-mirip juga dengan bahasa Mandarin. Misalnya nih, aku tadi bilang Hanguo itu adalah Korea Selatan. Sedangkan juga di bahasa Koreanya, Hanguo itu Korea Selatan, kalau nggak salah bahasa Korea itu juga Hangul ya, Hangul. Jadi Hanguo, Hangul itu cuma pelafalannya mirip loh teman-teman. Jadi mungkin ada teman-teman yang lagi belajar bahasa Jepang ataupun belajar bahasa Korea, mungkin kalian akan fasien ya, kalian akan menemukan beberapa kosakata kok pelafalannya mirip ya sama bahasa Mandarin. Nah, itu juga salah satu cara kita untuk bisa cepat belajar nih teman-teman. Kalau misalnya kita lagi belajar bahasa Korea, kita juga belajar bahasa Mandarin, kan kita juga bisa terbantu ya. Oh ya di bahasa Korea ada yang mirip tuh pelafalannya dengan arti yang sama. Jadi kita bisa lebih cepat belajarnya teman-teman. Lalu di sampingnya itu adalah Ingguo. Ingguo. Ingguo itu artinya adalah Inggris. Nah, Ingguo, Inggris. Jadi kenapa kita bilang Ingyu? Nah, Ingyu itu adalah Ingyu itu bahasa Inggris. Jadi Ingguo, Inggris. Nah, lalu di sampingnya adalah Teguo. Teguo. Nah, Teguo itu adalah Jerman. Nah, mungkin teman-teman ada yang punya impian nih untuk sekolah di Jerman, sekolah teknik, sekolah penerbangan. Itu di Jerman bagus banget ya, Teguo. Oke, kita baca sekali lagi nama-nama negara ini ya. 1, 2, 3. Chongguo, Chongguo,美国, 美国, 日本, 日本, 新加坡, 新加坡, 法国, 法国, 韩国, 韩国, 英国, 英国, 德国, 德国. Oke. Next, kita akan belajar 句子 ataupun sentences, yaitu kalimat ya. Kalimat pertama yaitu 我想去英国旅行. 我想去英国旅行. 我想 saya ingin 去 pergi 英国 Inggris 旅行 jalan-jalan ataupun traveling ya.
Jadi 我想去英国旅行, saya ingin traveling ke Inggris. Lalu yang kedua yaitu 爸爸明天去法国. 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 Nah, papa itu ayah ataupun papa. 明天itu besok. 去 pergi ataupun berangkat. 法国 Prancis. Nah, di sini teman-teman ini ya fa. Di sini harusnya nada 3, tapi di sini aku ke copy yang nada 4. Karena mengapa teman-teman? Kalau misalnya teman-teman kalian ketik huruf Mandarin di Google Translate itu terkadang Google Translate itu pinginnya itu enggak semuanya itu tepat ataupun benar. Kenapa? Kayak misalnya yang tadi aku ini fa itu Prancis dengan tulisan fa. 办法的法 atau 法律的法. Nah, tapi fa ini juga bisa dibaca fa. Jadi itu mungkin kenapa mungkin di Google Translate-nya itu dia ambil pembacaan nada 4, tapi sebenarnya di sini harus dibaca nada 3. Jadi fa kuo. Lalu yang ketiga yaitu 他们去年去新加坡旅行. 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 Jadi 他们itu mereka. 去年, ingat ya, walaupun 去 itu artinya adalah berangkat ataupun pergi, di sini kita tambahkan 年 di belakangnya. Jadi 去年 itu artinya adalah tahun lalu. Jadi 去年 tahun lalu, 今年 tahun ini, 明年 tahun depan. Jadi 他们去年 mereka tahun lalu 去 pergi, 新加坡旅行 mereka tahun lalu traveling ke Singapura. Nah, jadi teman-teman dari sentences yang aku berikan ini, dari 句子yang aku berikan untuk teman-teman, itu kalian bisa aja untuk ubah teman-teman. Misalnya yang kalimat pertama teman-teman mau ubah 英国 ini ganti jadi 美国 atau ganti jadi 韩国, jadi udah berubah di artinya. Jadinya artinya saya ingin traveling ke Korea, 韩国. Atau yang di bawah ini juga 爸爸明年去法国. Mungkin teman-teman mau ubah 法国nya ataupun teman-teman mau ubah 明天 ya. 明天, nah, teman-teman mau ubah 明天 ini mungkin jadi 昨天, jadi semalam, atau mau ganti jadi 今天, jadi hari ini, itu juga boleh. Lalu yang seperti yang ketiga, ini kan juga bisa ubah nih teman-teman. Mungkin 他们nya mau ganti jadi 我们, mungkin 去年nya mau ganti jadi 明天, atau 新加坡nya mau ganti dengan negara lain, itu juga boleh banget. Oke, kita baca sekali lagi ketiga kalimat ini ya. 1, 2, 3. 我想去英国旅行. 我想去英国旅行. Yang kedua, 爸爸明天去法国. 爸爸明天去法国. Yang ketiga, 他们去年去新加坡旅行. 他们去年去新加坡旅行. Oke. Next, kita bakal belajar vocabulary yang selanjutnya. Ini salah satu benda-benda atau tempat yang kalian wajib banget tahu dan hafal kalau misalnya kalian mau pergi jalan-jalan. Yang pertama dari sebelah kiri ya, yaitu 地图. 地图. 地图 itu artinya adalah peta. Aku peta kayak di Dora ya. Jadi 地图 itu peta. Jadi 地 itu artinya adalah lantai atau bumi ataupun tanah, yang penting permukaan di bawah ini ya. Lalu 图 itu artinya adalah gambar. Jadi peta itu kan gambar dari ini ya, gambar dari bumi kita, makanya disebut juga dengan 地图 peta. Yang kedua di bawahnya yaitu 酒店. 酒店. Nah, 酒店itu artinya adalah hotel. 酒店. Tapi selain dengan 酒店, itu juga bisa 饭馆. 饭馆 itu juga bisa hotel. 宾馆, jadi hotel itu banyak sebutannya. Lalu yang di bawahnya yaitu 地铁. 地铁. Nah, 地铁 itu adalah MRT.
Jadi dia tuh yang ini ya, yang di bawah tanah, kereta bawah tanah yang super cepat. Mungkin kalau misalnya kita di sini masih cuma Jakarta aja ya, atau beberapa daerah aja yang baru ada. Tapi kalau misalnya di luar negeri seperti di Singapura, di China, Chongguo, di Jepang, ataupun Hankuo, negara lain ini MRT adalah salah satu transportasi umum mereka ya, yang udah umum banget, udah setiap hari dinaikin sama mereka. Jadi itu adalah titie. Lalu di sampingnya kita lihat yaitu taksi atau 추주처. Nah, 추주처. Nah, ini agak challenging ya teman-teman. Ini agak susah nih pelafalannya. Jadi dia adalah CH, Z sama CH. Jadi cu, ingat C keluar angin, cu. Lalu su, Z tidak keluar angin, su. Lalu kembali lagi ke CH, ada anginnya. Che. Jadi kalau digabungin, che. Ini juga challenging-nya, selain dia C, Z, C, dia juga ada H-nya teman-teman. Jadi dari H tidak ada H, lalu ada H lagi. Jadi lidah kita pertama cu, ada lidah kita di atas, lalu cu tidak di atas, che di atas lagi. Jadinya chu chu che, chu chu che, chu chu che, chu chu che. Ayo, coba ya teman-teman. Lalu yang selanjutnya yaitu restoran. Kalau misalnya perut lapar lagi jalan-jalan, kita pasti lapar banget ya. Kita butuh ke restoran. Itu adalah fan tian. Fan tian. Oke, fan tian artinya adalah restoran. Jadi fan itu nasi ataupun makanan. Tian itu artinya adalah toko. Jadi toko yang menjual nasi, menjual makanan itu adalah restoran, yaitu fan tian. Yang terakhir, kalau misalnya jalan-jalan itu nggak lengkap kalau misalnya nggak bawa kamera. Kamera dalam bahasa Mandarinnya adalah zhao xiang qi. Zhao xiang qi. Zhao xiang qi. Zhao xiang qi itu adalah kamera. Jadi kalau misalnya nih, kita mau bilang, kita foto dulu yuk, yaitu pai zhao. Ini kalau misalnya foto, pai zhao. Pai Chow. Nah, chow-nya chow yang ini. Jadi pai chow itu artinya foto. Kalau misalnya nih selfie, siapa dong yang nggak suka selfie? Selfie itu adalah si pai. Si pai. Jadi pai itu adalah tadi yang foto, yang pai chow atau pai. Lalu si itu sendiri. Jadi ci pai itu artinya adalah selfie. Oke, next kita lanjut ke dialog ketiga kita alias dialog terakhir kita nih teman-teman. Si A mengatakan, 请问附近有饭店吗？请问附近有饭店吗？ Nah, 请问ini artinya adalah permisi ataupun numpang tanya. Nah, permisi mau tanya. Nah, 附近 itu adalah sekitar. Nah, 附近 sekitar kita. Ayo, 有 itu artinya adalah ada. 饭店 restoran. Ma ini adalah kata tanya ya. Jadi, 请问附近有饭店吗? Permisi, numpang tanya, di sekitar sini ada rumah makan tidak ya? Ada restoran tidak ya? Nah, lalu si B pun menjawab nih teman-teman. 有饭店在酒店的对面。有饭店在酒店的对面。有饭店在酒店的对面。Jadi 有 itu artinya adalah ada. Fan tian, nah rumah makan, restoran. Zai, berada atau di. Nah, jiu tian, si hotel. Te, dui mian, jadi di seberangnya hotel. Jadi si B itu menjawabnya gini, oh iya ada. Nah, jadi restoran itu letaknya di seberang hotel. Nah, lalu si A pun menjawab nih teman-teman, 谢谢您. Jadi dia pakai expressionnya itu dia pakai nin, pakai pronounnya yang pakai nin supaya mungkin karena pertama dia menanyakan kepada orang yang lebih senior ataupun orang yang lebih tua. Yang kedua juga kita belum kenal, jadi lebih sopannya kita pakai nin. Jadi 谢谢您. Lalu ini ya ekspresinya itu dia ngomong sama temannya yang satu lagi.
Nanti setelah dia bilang sama orang yang ditanya, dia, oh, 谢谢您. Lalu dia jawab nih, 我们走吧，我很饿了. 我们走吧，我很饿了. 我们走吧. Nah, jadi 我们走吧, yuk kita jalan, yuk kita pergi. 我很饿了. Ingat minggu lalu kita belajar itu artinya adalah lapar. Nah, 我很饿了, saya udah sangat lapar. Jadi si A itu artinya adalah, wah makasih ya, terima kasih. Yuk kita pergi, aduh aku udah sangat lapar nih, aku udah lapar banget. Gitu teman-teman. Lalu si C, jadi ini adalah teman si A, dia pun menjawab, 我也是很饿了，走吧。我也是很饿了，走吧。我也是很饿了，走吧. Jadi 我也是 itu artinya adalah saya juga. 很饿了, saya juga sangat lapar. 走吧, yuk pergi, yuk jalan gitu. Oke, kita baca bareng-bareng ya dialog ini. 1, 2, 3. 请问附近有饭店吗？有，饭店在酒店的对面。谢谢您，我们走吧。我很饿了，我也是很饿了，走吧。Oke, sekali lagi ya, kita lebih cepat lagi teman-teman. 1, 2, 3. 请问附近有饭店吗？有，饭店在酒店的对面。谢谢您，我们走吧。我很饿了。我也是很饿了，走吧. Oke, ayo bisa nggak teman-teman? Nah, karena waktu kita tinggal sebentar lagi, aku langsung next aja ya. Next udah langsung ke assignment nih teman-teman. Nah, tugas untuk minggu ini yaitu rekam salah satu dialog dari dialog 1, 2, ataupun 3. Kamu bebas teman-teman. Kalian mau pilih dialog 1, dialog 2, ataupun dialog 3, yang mana aja itu terserah kalian. Yang penting kalian lebih nyaman, mungkin lebih gampang. Dialog yang mana aja itu terserah kalian ya. Aku kasih kebebasan untuk teman-teman semuanya. Lalu gimana sih cara kirimnya ke mana Kak? Seperti biasa nih, kirimnya ke Google Form yang akan aku kirimkan ke grup Telegram kita setelah video ini kita upload ke YouTube. Nah, setelah kita upload ke YouTube, nanti aku bakal kirim link Google Form-nya ke grup Telegram kita. Oke, deadline-nya kapan nih? Deadline-nya itu adalah Minggu tanggal 13 Desember 2020. Pokoknya, lalu nih, kalau misalnya teman-teman, aku paham ya, sekarang udah Desember, kita mungkin ada yang udah lagi UAS, ataupun lagi banyak kerjaannya, karena udah akhir tahun mau tutup buku, ataupun gimana. That's okay teman-teman, aku feel free. Google Form-nya nggak akan aku tutup, jadi bakal aku terus buka. Teman-teman yang mungkin lagi sibuk, atau apa itu mungkin teman-teman yang nggak sempat atau terlambat sedikit itu boleh kok, masih boleh kumpul. Tapi teman-teman, kalau misalnya teman-teman ada waktu, sebisa mungkin di deadline-nya dikumpul ya. Lalu just for information buat teman-teman semuanya. Nah, terima kasih teman-teman untuk 1 bulan bersama teman-teman semuanya. Karena hari ini merupakan sudah pertemuan terakhir kita dalam speaking class. Jadi ini pertemuan ke-7 kita untuk Mandarin Class Batch 1, dan juga hari Sabtu nanti juga pertemuan terakhir kita bersama Kak Victoria. Jadi teman-teman jangan lupa hadir ya untuk hari Sabtu nanti, itu ada pertemuan terakhir kita untuk 1 bulan kebersamaan kita. Dan juga sekedar informasi untuk teman-teman, selanjutnya jika kelas kita sudah selesai, itu bakal ada ujian. Akan ada ujian akhir. Jadi kalau misalnya teman-teman yang ingin mendapatkan sertifikat, kalian harus melaksanakan ujiannya ya teman-teman. Oke, kita masih ada beberapa menit, aku masih toleransi 5 menit. Kira-kira teman-teman ada yang mau ditanyakan nggak tentang pelajaran kita selama ini, ataupun teman-teman yang mau sharing atau mau tanya tentang apapun tentang Mandarin kepada aku. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau tanya, boleh langsung unmute dirinya sendiri ya. Oke, kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak teman-teman? Mungkin tentang Mandarin, ataupun tentang, kira-kira kalau misalnya belajar Mandarin itu susah nggak ya? Atau mungkin hal-hal yang lainnya? Ini Tini ya? Oke, Tini mau tanya apa? Mau tanya itu apa?
Toy Butsi sama Bu Haisa itu Oh, oke. gimana? Oke. Penggunaannya seperti apa juga ya? Iya, kan Oke, masih baik tim. Oke, jadi teman-teman, tui bu qi. Tui nada 4, bu nada 4, qi nada 3. Jadi tui bu qi. Tui bu qi itu artinya adalah maaf, lalu bu hao yi si. Bu nada 4, hao nada 3, yi si nada 4. Bu hao yi si sama tui bu qi, apa sih perbedaannya? Perbedaan itu dalam penggunaannya teman-teman. Jadi misalnya nih, itu bisa digunakan sama-sama untuk kita bilang maaf. Kayak, oh mungkin kamu lagi di jalan, terus kamu ketabrak orang, terus ketabrak, oh tui bu qi. Kalian bisa bilang tui bu qi, atau kalian juga bisa bilang, oh bu hao yi si, gitu. Nah, tapi si bu hao yi si-nya ini kita bisa gunakan lagi di satu ekspresi, yaitu saat kita, mungkin kalian lagi dimanapun, kalian mau bertanya nih, kayak bilang, bu hao yi si, kayak permisi, bu hao yi si. Bu hao yi si tuh artinya adalah kayak kita tuh kayak segan gitu teman-teman, kayak aduh maaf ya gitu, kayak mengganggu, kayak wah bu hao yi si, kayak nggak bermaksud untuk yang jahat, atau mungkin kayak bahasanya tuh kayak excuse me. Jadi bu hao yi si tuh lebih kayak ke excuse me ketimbang dari situ bu qi. Bu qi ini lebih kayak kita benar-benar minta maaf gitu, kayak wah, kalau misalnya kalian ada buat salah ke teman kalian, itu kalian lebih kayak, oh, tui bu qi. Kalau bu hao yi si itu kayak lebih kayak, oh maaf kita mengganggu, atau aduh kayak kita nggak maksud kayak gitu. Nah, gitu ya Tini? Iya. Iya, makasih. Oke, Hate. Nah, lalu ini juga ada yang tanya dari Tessa, dari ini ya, di chat kita. Kalau mau tanya tentang kepribadian orang Cina tersebut, apa tidak apa-apa. Ini maksudnya kalian mau tanya kepribadian itu maksudnya gimana ya Tessa? Kamu mau tanya, oh apakah dia kailang atau neixiang atau waixiang? Kamu mau tanya dia introvert atau extrovert gitu ya? Atau gimana? Mungkin Tessa boleh. Ini sifat kepribadiannya. Mungkin ini ya teman-teman, aku juga, kalian mau mungkin kalau menurut aku ini agak bukan susah ya, kayak mungkin agak kurang sopan aja kalau misalnya gini, kita baru ketemu orang apapun itu ya, baik negara kita sendiri atau orang-orang di sekitar kita, kita tanya sama mereka tuh kayak, kamu sifatnya kayak mana? Itu mungkin agak ini ya, tapi kita bisa tanya. Jadi sifat itu artinya adalah bahasa Mandarin itu singke yang kita bakal jarang banget sih teman-teman kayak nanya langsung ke orangnya kayak ni de singke shi zemmeyang de, kayak ni de singke shi zemmeyang de, kayak sifat kamu kayak mana, itu mungkin agak jarang tapi boleh sih. Tapi kalau menurut aku mungkin agak kurang sopan ya, kayak kita langsung tanya sama orang, kamu tuh gimana sih orangnya, kamu sifatnya tuh gimana sih. Oh, maksudnya ceritakan tentang dirimu. Oke, I see. Maaf ya, berarti aku salah pahami sama pertanyaan si Tessa. Nah, ini maksudnya ceritakan tentang dirimu. Oh, mungkin kamu bisa tanya nih Tessa sama teman-teman mereka itu seperti ini kayak, 你可以说说 你可以说说你的 misalnya kayak 简历吗? Mungkin boleh kasih tahu biodata kamu nggak? Atau 你可以说说你是怎么样的吗? 你可以说说. Jadi 说说 itu adalah kayak bincang-bincang atau ngobrol-ngobrol kayak, kamu boleh nggak ngobrol-ngobrol tentang kamu tuh gimana sih orangnya? Nah, 你可以说说你是怎么样的人吗? Atau gimana gitu ya. Oke, lalu next ke pertanyaan selanjutnya dari Anggun. Kak, kasih tips dong supaya cepat dan mudah untuk belajar bahasa Mandarin. Oke, tips cepat belajar bahasa Mandarin itu menurut aku dari lingkungan. Karena jujur aja teman-teman, aku sebelumnya juga pernah belajar Mandarin waktu di sekolah, tapi karena teman-teman aku tidak ada yang berbahasa Mandarin, kita tuh kayak cuma belajar textbook, kita nggak pernah praktekin, kita nggak pernah ada, kita ulangan, cuma hafal. Kita memang dapat 100, kita dapat nilai tinggi, tapi kita tidak pernah praktekkan itu. Sampai sekarang pun, sampai lulus, aku tuh kayak merasa, aku kayak nggak ngerti deh sama sekali, nggak bisa ngobrol. Tapi setelah aku ikut kelas, itu benar-benar yang kayak lingkungannya, kita dipaksa untuk setiap hari berbahasa Mandarin, kita setiap hari dengan teman-teman kita, dengan guru kita, itu kita
belajar berbahasa Mandarin, lama-lama kita bakal terbiasa nih. Jadi tips aku itu satu, kalian harus boleh mulai nih. Mungkin dari kalian baca, kalian bisa follow IG yang ada share tentang kosakata bahasa Mandarin, ataupun kalian dengar podcast, ataupun kalian nonton YouTube video, atau kalian nonton film, kalian nonton drama, dengar lagu. Lalu kalian nih boleh, tips aku juga suka menghafal ataupun bincang-bincang dengan diri sendiri nih teman-teman. Mungkin kalian tuh lagi mandi. Kan kalau misalnya kita lagi orang-orang banyak, mungkin ada yang pemalu sifatnya, ada yang malu. Kayak, mau ngomong sama orang takut salah, takut diketawain. Kalian coba ngomong sama diri kalian sendiri, kalian bisa lihat video, lalu kalian rekam nih. Kalau misalnya rekam suara kalian lagi baca ini, itu gimana sih? Terus kalian dengar. Lalu kalian bandingkan dengan audio ataupun dengan aplikasi yang ada bisa keluar audio Mandarin, kalian dengar, cara pengucapan aku dengan di aplikasi ataupun atau yang Lause bilang tuh mirip nggak ya, sama nggak ya, benar nggak ya, gitu tips dari aku. Lalu kalau misalnya untuk menulis itu kalian bisa belajar nih teman-teman, tulis. Kalau misalnya aku tuh kayak kalian bisa satu hari, misalnya satu hari itu kalian tulis 5 huruf 5 kali. Nah, lama-lama kalian bakal bisa terbiasa nih. Oke. Lalu selanjutnya pertanyaan dari Alexandra, kalau misalnya lu titik duanya di atas, dibalik gimana ya? Nggak ada. Jadi kalau misalnya nada kita tuh cuma nada 1 garis lurus, nada 2 tanda tanya, dan juga nada 3 seperti V, nada 4 seperti ini. Kalau misalnya LU titik 2 atasnya dibalik itu nggak ada ya. Mandarin itu tidak ada nada seperti itu, Alexandra. Oke, mungkin itu kalau misalnya bukan font ya, di keyboard HP mungkin ada pilihannya, tapi itu bukan yang bahasa Mandarin. Lalu dari Adi, cici. Oke, kalau orang Chinese sana ke Indonesia nggak suka nyampurin bahasa sama bahasa daerah. Ada teman-teman, jadi kayak misalnya kayak apa ya, kita ada Fujian, Hokkien, itu bahasa Hokkien, bahasa Hakka, ya benar bahasa Hakka, bahasa Kejiahua, itu kita suka nyampur. Tapi China mungkin nggak terlalu lebih Guangdonghua ya, lebih sering campur Guangdonghua. Yang paling sering campur sama Hokkien itu adalah orang Taiwan. Orang Taiwan itu mereka banyak, kalau misalnya sehari-hari gitu ya, mereka kebanyakan itu pakai bahasa Hokkien. Kayak di rumah mereka kebanyakan pakai bahasa Hokkien Taiwannya. Kalau misalnya belajar di sekolah ataupun di luar, mereka baru lebih sering pakai bahasa Mandarin, bahasa Mandarinnya. Terus suka nyampur kalau misalnya kayak contohnya kayak liang zai. Kayak misalnya kita suka bilang orang cantik gitu ya, liang zai, liang nu. Itu juga katanya sih, aku pernah dengar itu dari Peifang atau Nanfang ya, aku lupa. Itu liang zai, liang nu itu juga bahasa yang sering digunakan di salah satu daerah, tapi jadi terbiasa digunakan. Oke. Oh, yang yang Alexandra yang yang lu ya, yang tadi kita belajar LU itu U.2. Jadi lu. Jadi nah kayak gampangnya kalian I, jadi I. Kalian pertama I baru U ya. I. Nah, itu jadi hi. Benar, itu jadi hi. Jadi I. Itu jadinya udah baca I. Jadi itu cara gampang aku kalau misalnya awal-awal kalian belajar, kalau misalnya kalian bingung nih, itu gimana sih cara bacanya? Gampangnya kayak gini, dari I lalu berubah bentuk mulut kalian jadi U, jadi Y, udah deh jadi I. Itu cara gampangnya. Oke, itu beda ya sama. 我想问，通过汉语水平考试的体系。Oke, 汉语水平考试呀。Oke, ini. 我想问，通过汉语水平考试的体系。它的提示ya, dia soalnya gitu ya. 对的。对，好的。jadi OK， 汉语水平考试 itu 第一就是它的，看你咯，如果你是要考第一、第二、第三，我觉得如果你会这么讲了，你第一、第二一定过了，一定过了呀。还有第三呢，它的考试题呢，
其实它有几个部分，他们有分几个部分，就是第一部分就是听力，他们有个对话啦，还是他们有个句子，然后你判断那个句子还是对话是对还是错的。还有呢，他们有的对话，然后他有问题，从那个对话里面呢有他们说的是什么，还是在什么地方啊这种的题。还有那个是听力嘛，还有第二部分呢就是阅读，阅读就是你读，他们有给你句子啦，还是对话，还是个课文，就是叫你读，然后他们有就是有问题让你填空啦，isi kosong填空，还是让你判断这道题是怎么样的。还有书写，那书写呢，它只是在汉语水平考试3、4、5、6。那如果汉语水平考试3呢，它的书写只是他们给你拼音啊，一个字一个拼音，然后让你写。平常呢，它的字比较简单的吧，像你啦、我啦、他这种的。如果汉语水平4呢，它的书写呢，还有开始有还有水平3的呢，它也是有书写，它有排句子，dia ada susun kalimat 有排句子了。还有如果还有水平考试4呢，它有排句子，还有让你造句，jadi dia 给你图片，dia kasih gambar lalu suruh kamu untuk 造句 untuk buat kalimat dari kosakata dan juga gambar yang diberikan。那如果untuk汉语水平考试5呢，它有书写，它的书写比较难，因为叫你做个一段话吧，suruh kalian buat paragraph minimal 就是100还是80个字，80 kata deh seingat aku ya, 80 kata atau 100 kata。如果汉语水平考试6呢，你yang paling tinggi yang paling susah itu 它让你就是所写吧，dia suruh kita untuk apa tuh namanya kesimpulan atau kita ringkasan gitu. Kalau misalnya kamu mau tanya-tanya untuk HSK-nya lebih lanjut, nanti mungkin boleh kita chat di grup ataupun nanti kita boleh chat di Telegram ya untuk lebih lanjut tentang Hanyu Shuiping Kaoshi. Dan teman-teman, karena waktu kita udah sampai 3 menit lagi, aku ada kegiatan lain di jam 3, jadi aku akhiri dulu ya untuk pertemuan kita kali ini. Dan juga terima kasih teman-teman yang sudah hadir, yang sudah ikuti pelajarannya selama 1 bulan full. Kalian luar biasa nih, hempang lah. Jadi sampai jumpa di lain kesempatan. Kalau misalnya aku ada kesempatan lagi untuk ngajar, semoga kita bisa ini ya, kita bisa sharing bareng lagi. Dan teman-teman, walaupun kelas kita selesai, mungkin teman-teman suatu saat nanti ada kesulitan dalam belajar bahasa Mandarin, ataupun ada yang ingin ditanyakan tentang hal apapun itu, kalian boleh aja PC Telegram aku open, jadi teman-teman yang mau tanya, kita boleh saling sharing bareng, kita boleh belajar bareng ya. Oke, 再见大家。再见，拜拜 semuanya. OK， 再见大家。OK， 谢谢你们，再见。谢谢老师，再见。谢谢。谢谢老师。